Bab 3551. Jack mengerutkan kening dan berkata, itu pasti mungkin, tapi menurutku itu tidak terlalu mungkin. Baiklah, jangan berspekulasi membabi buta. Kita akan tahu begitu kita masuk. Tepat setelah dia mengatakan itu, orang lain berlari ke arah mereka. Ketika orang itu melihat kelompok Jack, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya sebelum seringai muncul di wajahnya. Orang yang keluar dari wilayah dalam kali ini cukup dekat dengan Jack dan dengan cepat tiba di depannya. Dia menilai Jack, dan Jack bisa melihat geli di matanya. Seolah-olah dia mengejek setiap tindakan Jack dan mengira dia idiot. Jack sangat penasaran, kenapa dia menatapnya dengan tatapan aneh seperti itu. Keduanya jelas tidak saling mengenal. Saat Jack bingung, orang itu berkata dengan dingin, orang bodoh lagi. Jack mengerutkan kening saat dia mulai membentuk segel. Broken Soul Blade muncul di depan Jack. Saat orang itu maju beberapa langkah, Jack langsung menyerang. Pedang jiwa patah yang penuh energi muncul di depan orang itu, menyebabkan pria itu benar-benar kaku dan melebarkan matanya, langsung menyerang balik. Senjata yang dia keluarkan dari cincin penyimpanannya adalah tombak dengan panjang sekitar 1,5 meter. Pria itu menusukkan tombaknya ke depan, berbenturan dengan Broken Soul Blade. Sayangnya, energi tombak itu sama sekali tidak bisa mematahkan Broken Soul Blade. Pria itu mendengar apa yang terdengar seperti sesuatu yang retak sebelum dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa itu berasal dari tombak panjangnya yang patah. Matanya membelalak, segera menyadari bahwa dia bukan tandingan Jack. Keduanya bahkan tidak berada di level yang sama. Jack mengendalikan Broken Soul Blade dan bentrok dengan serangan lawannya tetapi berhasil. Tidak melanjutkan serangan. Bilahnya hanya melayang di udara, masih di depan lawannya. Mata orang itu terbelalak, menyadari bahwa Jack tidak ingin membunuhnya dan hanya ingin menghalanginya. Tangannya gemetar saat jantungnya berdetak dengan cepat. Jika Jack ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Jack adalah master di antara para master, dan pria itu merasa perlu berhati-hati atau dia akan kehilangan nyawanya. Suara pria itu bergetar saat dia tergagap, apa yang kamu inginkan? Aku hanya berbicara tanpa berpikir. Maafkan aku, biarkan aku pergi, toh aku tidak penting. Rudy ingat ekspresi mengejek pria itu sebelumnya, tetapi dia tidak lagi bertindak dengan cara yang sama setelah direndahkan dengan cara yang keras. Rudy mencibir, kamu benar-benar tidak penting. Jack sedang tidak ingin membuang waktu dan segera berkata, mengapa kamu baru saja melihatku seperti itu? Mengapa begitu banyak prajurit yang kehabisan? Orang itu berkata dengan hormat, ini hanya kekacauan murni di dalam sekarang. Banyak binatang mulai melawan, yang lebih cerdas memimpin yang kurang cerdas dan dengan panik membunuh manusia. Demi manik-manik darah, mereka benar-benar habis-habisan. Bukan hanya Rudy, tapi Jack juga terkejut mendengarnya. Binatang buas bekerja sama untuk melawan para prajurit. Itu adalah sesuatu yang menurut Jack tidak mungkin. Fakta bahwa begitu banyak orang kehabisan berarti sesuatu telah terjadi di dalam. Mereka mengira itu adalah pertempuran di antara para prajurit, yang diharapkan, tetapi ternyata itu adalah pertempuran kecil antara manusia dan binatang. Apa itu manik-manik darah? Jack belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Orang itu tahu dari ekspresi penasaran Jack bahwa dia mungkin tidak tahu apa itu Bloodbath. Untuk mendapatkan sisi baik Jack, orang itu mulai menjelaskan secara detail. Bab 3552. Saat manusia membunuh binatang buas, Chaos City akan memberi mereka hadiah. Beberapa hadiahnya adalah pil atau material, sementara beberapa di antaranya memberikan emas ungu. Hadiah yang paling berharga adalah kunci emas. Hewan juga akan mendapatkan sesuatu ketika mereka membunuh manusia, tetapi mereka hanya akan mendapatkan satu hadiah. Saat mereka membunuh manusia, binatang buas itu akan mendapatkan manik darah. Setelah menyerap manik darah, pertahanan mereka akan diperkuat, dan kebijaksanaan mereka akan meningkat. Itu pada dasarnya adalah pil semangat untuk binatang buas. Jadi, sementara manusia mencoba membunuh binatang buas untuk mendapatkan hadiah, binatang buas itu melenyapkan manusia karena alasan yang sama. Semakin kuat binatang buas, semakin cerdas mereka. Yang terkuat terkadang bahkan lebih pintar dari manusia. Yang kuat tentu saja tidak mau hanya menjadi mangsa manusia, sehingga terjadi pertempuran besar.
Di bagian terdalam dari wilayah dalam, setiap sudut dipenuhi dengan pembantaian berdarah. Tidak ada yang tahu jumlah binatang dan manusia yang telah binasa. Itu bukan hanya pertempuran lengkap antara manusia dan binatang. Skema kecil antara manusia tidak pernah berakhir. Prajurit dari dunia kelas 3 dan prajurit dari dunia kelas 2 saling membenci, seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka terus-menerus mencoba menyabotase satu sama lain hanya untuk menang. Wilayah bagian dalam bukan lagi tempat prajurit normal bisa tinggal. Bahkan prajurit yang sedikit lebih terampil dari rata-rata tidak berani tinggal di sana terlalu lama. Hanya prajurit terbaik yang berani tinggal di wilayah yang lebih dalam. Meski begitu, kematian tampak besar. Setelah mendengar penjelasan orang tersebut, Jack membiarkan orang tersebut berjalan bebas. Pria itu dengan panik melarikan diri, bahkan tidak ingat untuk berterima kasih kepada Jack. Jack menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengira wilayah dalam berada dalam keadaan kacau seperti itu. Bahkan dia perlu berhati-hati, atau dia bisa kehilangan nyawanya. Jack yakin dengan kemampuannya, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia berdiri sendiri. Jika harus melawan satu prajurit terlalu banyak, dia tidak akan mampu menangani mereka. Jika dia disergap, situasinya juga akan mengerikan. Jack mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Itu benar-benar gurun di kejauhan. Rudy berkata dengan suara serak, bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Pantas saja banyak dari mereka yang dipesan dari sana. Jika itu aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Jack mengerutkan kening, tidak memikirkan masalahnya. Mari kita lupakan tentang itu untuk saat ini dan maju, ingatlah untuk berhati-hati. Rudy mengangguk. Dia tahu Jack bukan orang yang mudah menyerah. Setelah memasuki Chaos City, Jack bertekad untuk menjelajah ke sudut terdalam. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia akan mencobanya. Dengan keahlian Jack yang luar biasa, bahayanya akan berkurang. Keduanya maju sejauh 2 kilometer lagi. Pada saat itu, tanah mulai memiliki retakan di atasnya, dan bahkan udaranya lebih kering. Rasanya seperti mereka telah memasuki neraka. Tepat pada saat itu, mereka bisa mendengar hentakan gemuruh datang dari jauh seolah-olah mereka datang dari kaki yang sangat besar. Rudy menoleh dan melihat sebuah benda besar semakin dekat dengan mereka. Benda masif itu memiliki sosok di depannya. Itu terlalu jauh, jadi mereka tidak tahu seperti apa rupa orang itu. Jack mengangkat alis. Itu kura-kura Crimson. Seekor kura-kura merah memiliki kekuatan yang hampir sama dengan badak flaming. Itu bukan binatang buas yang bisa ditangani oleh prajurit biasa. Itu adalah binatang buas kedua yang mereka temui, dan masing-masing dari mereka kuat. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau apakah binatang buas itu semua hanya pada tingkat kekuatan itu. Jika itu yang terakhir, maka situasi yang lebih dalam ke area tersebut hanya akan menjadi lebih buruk. Bab 3553. Rudy menatap Crimson Tortoise dengan penuh semangat. Kura-kura Crimson sangat besar, dan itu seukuran bukit kecil. Itu memiliki anggota tubuh yang sangat tebal dan cangkang tebal di punggungnya. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan binatang itu bahkan memiliki rambut di kepalanya yang terbuat dari api. Seluruh tubuhnya terasa seperti dipenuhi dengan energi ledakan. Rudy menepuk bahu Jack dengan penuh semangat. Ini bisa dibilang makanan gratis untuk kita. Pria di depan itu tidak akan bisa mengalahkan Crimson Tortoise. Jack mengangguk, berdiri di tempat sambil menunggu Crimson Tortoise datang ke arah mereka. Namun, Jack terkejut ketika orang tersebut tiba-tiba berubah arah ketika mereka semakin dekat. Kura-kura Crimson di belakangnya juga mengubah arah, menuju ke arah barat. Baik Rudy dan Jack tertegun. Mereka benar-benar percaya sosok itu dan kura-kura akan datang ke arah mereka sehingga Jack bisa berurusan dengan kura-kura. Namun mereka tiba-tiba beralih arah di tengah jalan. Rudy menjadi cemas karenanya. Hadiah mereka telah ada tepat di depan mereka sebelum benar-benar pergi. Tidak mungkin Rudy bisa tahan dengan itu. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika mereka tiba-tiba mendengar suara mendesis di sebelah mereka. Rudy menoleh dan melihat 3 prajurit berpenampilan unik dengan cepat melaju dari jauh. Hanya dalam beberapa saat, para prajurit mendarat di depan mereka. Yang di depan memiliki bekas luka yang turun ke tulang. Dari 2 orang di belakangnya, salah satunya memiliki mata segitiga, sedangkan yang lainnya memiliki wajah datar yang besar.
Mereka bertiga mengenakan pakaian prajurit dunia kelas 3 dan tampak bersemangat di wajah mereka saat mereka berdiri di depan Jack dan Rudy. Pria yang terluka itu memegang pedang merah besar di tangannya. Dia memiliki senyum haus darah ketika dia berkata, "Tidak buruk itu domba gemuk lainnya. Bocah sebelum ini memberi kami 5 kunci emas, dan Anda memberi kami 7 segera. Keuntungan kami hari ini akan luar biasa." Pria berbekas luka itu tertawa angkuh sambil menatap Jack. Dia benar-benar haus darah seolah-olah Jack adalah seekor domba untuk disembelih yang telah diberikan kepadanya. Dia tampak seperti ingin makan Jack saja. Bibir Rudy berkedut. "Perampok, lagi. Tetap saja, ini akan menguntungkan mereka." Jack tersenyum ketika dia memandang ketiganya dengan jijik. "Kamu benar-benar percaya diri." Pria yang terluka itu mengejek. "Berat, ini bukan wilayah luar. Kamu terdengar seperti kamu ahli atau semacamnya, tapi tidak ada yang kamu lakukan yang akan menjatuhkan kita bertiga." Pria bermata segitiga mencibir ketika dia menambahkan, "Kakak, mengapa kamu membuang-buang waktu untuk mereka? Bunuh saja mereka, semua sampah dunia kelas 3 yang sedikit lebih berbakat akan berperilaku seperti ini." Pria yang terluka itu mengangkat alis. "Aku hanya merasa orang ini menarik. Bocah di sebelahnya jelas hanya hama yang bahkan tidak memiliki dasar yang stabil. Aku bahkan tidak ingin orang itu sebagai budak, namun aku tidak bisa melihat melalui ini, pria. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa terampilnya dia tetap sendirian. Betapa beraninya dia datang ke wilayah dalam sendirian." Saat dia mengatakan itu, pria yang terluka itu memiliki nada ingin tahu pada suaranya. Prajurit manapun yang berhasil sampai di sini tidak boleh bodoh. Wilayah bagian dalam sangat berbahaya, dan semua orang tahu itu. Meski begitu, Jack datang dengan teman yang tidak berguna. Jika Jack tidak terlalu terampil untuk mereka berdua, maka dia benar-benar bodoh. Pria bekas luka itu tiba-tiba khawatir. Jika Jack sulit dihadapi, bukankah situasinya akan buruk bagi mereka? Dua di belakangnya tidak memiliki kesadaran yang sama. Mereka hanya merasa tidak perlu membuang waktu untuk Jack. Mereka hanya ingin membunuhnya dan melanjutkan ke target berikutnya. Pria berwajah datar itu berkata dengan putus asa, "Bagaimana dia bisa menarik? Aku tidak tahu sama sekali. Yang aku lihat hanyalah orang bodoh yang sombong. Dia mungkin belum pernah dipukuli dengan benar sebelumnya. Mari kita beri dia pelajaran dan tunjukkan padanya apa tempat macam apa ini." Bab 3554. Mereka berdua hanya memperhatikan 7 kunci yang dimiliki Jack. Mereka ingin membunuh Jack dengan cepat agar mereka bisa mendapatkannya. Pria bekas luka itu mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat dua lainnya. "Tunggu sebentar, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Ada yang salah dengan orang ini." Pria bermata segitiga itu berkata dengan sedih, "Tolong. Kamu terlalu berhati-hati. Masalah apa yang bisa dialami orang ini? Aku, misalnya, merasa dia pantas dipukuli. Jangan buang waktu lagi. Mari kita tangani saja dia dan beralih ke target kita berikutnya." Pria berbekas luka itu memberi isyarat agar pria bermata segitiga itu diam sebelum dia tiba-tiba berkata, "Kamu kenal Jack, bocah?" Jack tercengang saat mendengarnya. Pria yang terluka itu cukup tajam, dia mencoba menebak siapa dia. Jack mengenakan topeng dan bergerak sendirian di bagian dalam, jadi pria yang terluka itu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia pria yang dikabarkan. Nama Jack telah tersebar di seluruh Chaos City, sedemikian rupa sehingga bahkan para prajurit yang berdiri di puncak dunia kelas 2 pun waspada terhadapnya. Keterampilan Jack tidak bisa diremehkan. Seorang pejuang seperti pria yang terluka itu tidak ada apa-apanya di depannya. Meskipun pria yang terluka itu merasa dia mungkin tidak seberuntung itu bertemu seseorang seperti Jack, dia masih merasa perlu untuk bertanya. Jack mengerutkan bibirnya dan perlahan melepas topengnya. Wajah familiar tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Mereka bertiga langsung tertegun. Rahang mereka mengendur, dan mereka sangat terkejut bahwa rahang mereka akan menyentuh tanah. Pria bekas luka itu menamparkan wajahnya, mengutuk mulutnya yang busuk. Itu Jack. Dia seberuntung itu, dan mereka bahkan melotot mengklaim bahwa kuncinya adalah milik mereka untuk diambil. Pada saat itu, pria yang terluka itu melihat dirinya sebagai orang yang benar-benar bodoh. Jack berada di atas mereka semua. Meskipun mereka bertiga dan Jack sendirian, mereka tetap bukan tandingan Jack. Jack bisa membunuh mereka dengan mudah,
dan itulah kebenaran yang tak terbantahkan. Merekalah yang akan memberikan kunci mereka kepada Jack. Pria yang terluka itu merasa seperti akan berhenti bernapas. Seluruh tubuhnya gemetar. Bibir pria bermata segitiga itu berkedut. Apakah saya melihat sesuatu? Mengapa saya merasa seperti baru saja bertemu dengan pembawa bencana itu, bahwa dia tepat di depan kita? Apakah saya sedang bermimpi? Pria bermata segitiga itu merasa ingin menangis saat itu. Pria yang terluka itu bahkan tidak ingin menjawab. Dia melangkah mundur dan berteriak, "Lari! Pergi!" Saat dia berteriak, dia memanggil energi aslinya dan dengan panik melarikan diri. Sayangnya, Jack tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Siapapun yang berani merampok Jack akan membayar harganya. Jack dengan cepat membentuk segel, dan Soul Burst Ring segera muncul di depannya. Soul Burst Ring berputar dengan cepat, dan Jack tertawa dingin saat dia mendorong tangannya ke depan, mengirimkan cincin itu ke mereka bertiga. Cincin itu melebar di udara, tiba-tiba menutupi mereka bertiga. Beberapa detik kemudian, ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh langit. Mereka bertiga hancur menjadi debu, dan hanya kunci emas mereka yang tersisa. Kunci emas terbuat dari bahan khusus. Bahkan jika teknik Jack berada di peringkat Dewa Badai, itu tetap tidak dapat merusak kuncinya. Jack menyeringai saat melihat 15 kunci yang berserakan di tanah dan perlahan berjalan untuk mengambilnya. Ditambah dengan 13 kunci yang dimilikinya, Jack memiliki 28 kunci emas. Rudy tertawa senang. Kami telah berhasil mendapatkan 28 kunci emas, dan bahkan tidak butuh waktu lama. Kupikir kamu perlu menghabiskan 1 hari penuh untuk mencapai angka ini. Aku tidak marah sama sekali saat melihat orang datang untuk membunuh kita. Lagi pula, mereka praktis memberikan kunci emas mereka kepada kita. Bab 3555. Jack mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling sebelum memberitahu Rudy, kita terus maju. Saat itu dikatakan, mereka mendengar langkah kaki yang berat dari depan, dan jelas itu bukan manusia. Itu pasti dari binatang berukuran besar. Jack sekali lagi menoleh, melihat kodok es melompat dari jauh. Anehnya, seseorang berada di depan katak es, yang mengingatkan mereka pada sosok kura-kura merah. Jack mengerutkan kening, segera merasa ada sesuatu yang salah. Ada satu lagi, dan ada orang di depan yang ini juga, kata Rudy hati-hati. Apa yang terjadi? Yang membuat Jack dan Rudy semakin penasaran adalah fakta bahwa katak besar itu benar-benar berubah arah juga, menuju ke arah yang sama dengan Crimson Tortoise. Bahkan Rudy menyadari ada yang tidak beres. Pasti ada masalah, desak Rudy. Sesuatu sedang terjadi. Jack, ayo kita lihat. Jack mengangguk. Ayo pergi ke sana sekarang. Mereka berdua meningkatkan kecepatan mereka, mengikuti Aistot yang besar. Katak itu tidak secepat itu, jadi mereka berdua bisa mengikuti dari belakang. Ada hal positif dan negatif tentang binatang besar. Biasanya, binatang yang lebih besar sangat kokoh dan kuat, tetapi mereka jarang bergerak cepat karena ukurannya. Agar tidak menarik perhatian, Jack dan Rudy memastikan untuk menjaga jarak. Mereka berdua mengikuti katak es sejauh 4 km, dan semua yang dilakukan oleh persona dan binatang buas itu terlihat oleh mereka. Mata Rudy melebar saat dia berkata, apakah dia mengaktifkan rune transmisi? Orang ini aneh. Aku merasa dia tidak selambat itu. Jika dia ingin melarikan diri, itu tidak akan terlalu sulit. Dia hanya terus berlari ke depan dan menyerang di belakangnya, membuat marah Aistot sebelum dia mempercepat kecepatannya untuk menghindari serangan kodok. Setelah itu, dia akan melambat dan menjaga kecepatan. Sepertinya dia hanya memancing binatang itu ke depan, tapi kemana? Jack mengerutkan kening, tiba-tiba berpikir. Untuk menjaga unsur kejutan, namaga mereka berdua menjaga jarak, sehingga Jack tidak dapat melihat apa yang dikenakan orang itu dan apakah mereka berasal dari dunia kelas 2 atau 3. Terlepas dari itu, ada sesuatu yang salah dengan individu itu. Rudy mengerutkan kening dan bertanya, menurutmu apa yang dia katakan melalui transmisi rune? Jack menarik napas dalam-dalam sambil terus maju, berkata dengan suara rendah, dia mungkin mencoba memastikan lokasinya. Lagi pula, masih ada kura-kura Crimson yang berada di level yang sama. Fakta bahwa mereka bertindak serupa berarti mereka harus memiliki tujuan yang sama. Aku ingin tahu rencana siapa ini. Rudy mengangguk, merasa Jack benar.
Pria itu mungkin mencoba untuk menentukan lokasi orang lain. Rudy memiliki berbagai pemikiran di benaknya, tetapi dia tidak secerdas Jack. Setelah sekian lama, dia tidak bisa mengetahuinya. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Jack, tahukah kamu? Jack menggelengkan kepalanya. Aku punya beberapa tebakan, tapi tanpa bukti, aku tidak yakin. Jangan membuang tebakan liar. Kita lihat kemana mereka pergi. Waktu perlahan berlalu. 2 jam berlalu sebelum Aistot akhirnya melambat. Orang di depan kodok sekali lagi mulai berkomunikasi. Kali ini, dia mengaktifkan 2 rune transmisi pada saat yang sama, sepertinya membuat konfirmasi akhir. Jack tidak ingin terlalu dekat, jadi dia mulai melambat. Rudy mengerutkan kening dan berkata, seharusnya di sekitar sini, tapi aku tidak melihat apa-apa. Aku bahkan tidak melihat Crimson Tortoise itu. Bab 3556. Saat Rudy mengatakan itu, gemuruh terdengar dari depan mereka. Mengangkat kepalanya, dia melihat Crimson Tortoise yang baru saja dia bicarakan. Cangkang besar itu dipenuhi segel berwarna merah, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gelombang panas. Di depan Crimson Tortoise adalah seorang pria berjubah abu-abu, pria yang pernah mereka lihat. Bibir Rudy berkedut. Ini plot. Ini pasti plot. Siapapun pasti bisa mengetahuinya. Hanya saja Rudy tidak mengerti kenapa mereka melakukan itu. Dia dengan cemas menarik rambutnya, dan jantungnya berdetak kencang, semakin cemas saat dia memikirkannya. Rudy melihat 2 yang jauh. Keduanya adalah pejuang dari dunia kelas 2, dan mereka pasti berkomplot melawan mereka yang berasal dari dunia kelas 3. Tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu dikatakan, Rudy menutup mulutnya dan menahan lidahnya. Meskipun mereka berdua berasal dari Hestia, dunia kelas 3, mereka tidak bisa memasukkan tangan mereka ke dalam segala hal seolah-olah mereka adalah penyelamat dunia kelas 3. Prajurit lain dari dunia kelas 3 tidak akan benar-benar menghargai mereka. Itu adalah dunia di mana yang kuat disembah, kerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Ketika tidak ada keuntungan bagi diri mereka sendiri, lebih baik tidak mengganggu apapun. Jack berbalik untuk melihat Rudy. Kita akan melihat situasinya untuk saat ini, tapi mari kita terus mengikuti mereka. Jika kita cukup sabar, kita mungkin mendapatkan sesuatu. Kita datang ke sini untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyelamatkan siapapun. Bukan berarti siapapun akan berterima kasih untuk itu, bagaimanapun. Rudy buru-buru mengangguk, tidak berani lagi mengatakan apa-apa. Keduanya yang jauh mulai mendekat. Yang di depan Aistot membuat isyarat tangan ke yang di depan Crimson Tortoise. Jack dan Rudy bisa melihat laki-laki itu mengangguk. Pria di depan Aistot segera mengubah arah menuju tenggara, yang membawa Crimson Tortoise pergi ke timur laut. Keduanya tampak menuju kedua arah yang berbeda pada sudut 45 derajat, tetapi Jack hampir yakin bahwa mereka menuju ke tempat yang sama. Rudy berkata dengan cemas, Jack, mereka berpisah. Kita akan mengikuti siapa? Jack menarik napas dalam-dalam saat matanya berputar-putar. Berbagai pemikiran terbentuk di kepalanya. Itu adalah momen penting. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa membawa dirinya sendiri ke bencana. Dia harus tetap benar-benar tenang untuk membuat keputusan terbaik. Setelah hening beberapa saat, Jack menunjuk ke depan. Kami tidak akan mengikuti keduanya. Kami akan pergi ke timur. Rudy tercengang. Bibirnya membeku, dan dia akan menanyakan alasannya. Namun, Jack tidak berencana untuk menjelaskan saat Jack melesat ke depan, pergi secepat mungkin ke arah timur. Rudy membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti Jack. Rudy yakin Jack tahu kemana harus pergi, tapi bukan alasan mereka pergi ke sana. Dia tidak tahu mengapa Jack mengambil keputusan itu. Jelas bahwa mengikuti salah satu dari keduanya adalah pilihan yang paling aman, tetapi Jack tidak pernah membuat keputusan yang salah sebelumnya. Rudy menelan pertanyaannya. Saat mereka berjalan ke arah timur, Rudy terkejut melihat tanah terlantar mulai berubah bentuk. Bukit-bukit kecil mulai terlihat. Tanahnya tidak rata seolah-olah telah dihancurkan oleh sesuatu. Rudy melihat ke bawah untuk memeriksanya saat dia maju. Beberapa dari kawah tersebut terbentuk oleh serangan, sementara beberapa lainnya alami. Mereka menuju ke arah timur, yang kebetulan berada tepat di pusat kota Chaos. Bab 3557. Itu berarti mereka terus maju lebih dalam ke kota Chaos.
Rudy ingat apa yang dikatakan orang-orang itu. Wilayah bagian dalam benar-benar kacau, dan beberapa orang tewas di dalamnya. Prajurit di bawah rata-rata tidak berani masuk. Bahkan mereka yang sedikit lebih kuat tidak berani tinggal di sana begitu lama. Banyak prajurit dengan panik melarikan diri dari tempat itu. Kata-kata itu bermain di hati Rudy. Semakin dia memikirkannya, semakin dia khawatir. Meskipun Jack sangat kuat, dia bisa diancam jika terlalu banyak orang. Rudy khawatir lawan mereka akan melakukan skema kecil. Dengan begitu, dia benar-benar bertanya-tanya apakah mereka bisa keluar dari situ. Rudy menghela nafas, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mungkin meyakinkan Jack untuk kembali. Bergerak maju adalah satu-satunya pilihan. Saat dia memikirkan semua itu, Jack tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan meraih lengan Rudy. Keduanya mendarat kembali di tanah. Rudy tidak berkata apa-apa saat mengikuti Jack. Ketika dia mendarat, dia akhirnya menyadari betapa istimewanya tempat ini. Tanahnya mungkin benar-benar tandus bahkan tanpa sehelai rumput pun, tapi tetap saja tidak rata. Kawah adalah satu hal, tetapi ada banyak bukit di depan yang menghalangi pandangan mereka juga. Dia mendongak dan hanya bisa melihat beberapa puluh meter di sekelilingnya. Jika dia ingin melihat lebih jauh, dia harus terbang ke udara. Jack mengerutkan kening dan berkata, 2 kilometer ke depan, saya melihat 8 prajurit dari pertemuan dunia kelas 3. Mereka sedang melakukan sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa itu. Rudy berkedip dan bertanya dengan bingung, aku ragu para prajurit dari dunia kelas 3 akan melakukan apapun kepada kita jika kita terbang, jadi mengapa kita berhenti? Jack menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan dingin di matanya saat dia berkata, kurasa mereka targetnya. Rudy tercengang mendengarnya, tidak mengerti apa yang dikatakan Jack. Jack meraih bahu Rudy. Jangan tanya sekarang, kamu akan segera tahu. Rudy mengangguk dan menutup mulutnya. Setelah 5 menit berikutnya, Rudy tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang tidak asing lagi ketika anggota tubuh yang berat menginjak tanah. Mata Rudy terbelalak. Itu benar, haruskah kita naik dan melihatnya? Saat dia mengatakan itu, ada lebih banyak gemuruh yang datang dari arah berlawanan dari mana suara pertama berasal. Sebuah benda besar dengan cepat menuju ke arah mereka. Jack benar, 2 manusia di depan binatang itu membidik tempat ini, dan target mereka adalah 8 prajurit. Jack menarik napas dalam-dalam, bergegas maju. Ayo kita lihat. Rudy mengangguk, mengikuti Jack saat mereka dengan cepat menuju ke tempat 8 orang itu berada. Dagda King membuka termosnya dan meminum beberapa teguk alkohol. Wajahnya agak merah, dan ada kebencian di matanya. Orang-orang tak tahu malu dan tercela itu. Mereka begitu bejat sehingga mereka tidak akan berhenti. Eren, yang berada di sebelah Dagda, mengerutkan kening dan berkata, apakah kita hanya akan menunggu dan melihat? Mereka akan melakukan sesuatu pada kita, dan yang bisa kita lakukan hanyalah bereaksi alih-alih melawan. Bukankah kita memenangkan pertempuran besar itu? Sebelum ini, orang-orang itu pasti menderita kerugian besar. Bab 3558, tentu saja, jika Jack tidak muncul, kita mungkin kalah, tetapi kemenangan tetaplah kemenangan. Itu meningkatkan moral kita, jadi mengapa kita takut sekarang? Jika kita bekerja sama dan membuat mereka menderita kerugian lagi, mereka akan kalah, tidak akan berani melewati batas. Kedelapan dari mereka berasal dari dunia kelas 3, benua api. Mereka sangat terkenal, dan semuanya termasuk yang teratas di benua itu. Mereka bangga pada diri mereka sendiri, dan siapapun dari benua api menghormati mereka. Namun, sejak mereka memasuki dunia berputar, mereka mendapati diri mereka semakin menderita setiap hari. Begitu banyak prajurit yang lebih kuat dari mereka, terutama mereka yang berasal dari dunia kelas 2 yang menghina mereka di setiap kesempatan. Itu tidak seperti semua prajurit dari kelas 2 dunia juga lebih kuat dari mereka. Faktanya, sebagian besar prajurit dari dunia kelas 2 bahkan bukan tandingan mereka. Namun, para prajurit itu masih suka menyombongkan diri dan pamer, yang membuat mereka berdelapan jijik. 8 dari mereka telah membentuk tim di dalam Chaos Continent. Meskipun mereka mendapat cukup banyak, itu tidak berjalan mulus. Syukurlah, 8 dari mereka bersatu menjadi tim yang solid, sehingga tidak mengalami kekalahan besar. Hanya saja mereka gelisah, dan ketakutan akan masa depan menyebabkan suasana hati mereka buruk.
Dagda menatap Eren. Pada akhirnya, dunia kelas 3 kekurangan pemimpin sejati. Kita semua terpencar, dan semua orang takut kehilangan sesuatu. Kecuali mereka dipaksa hingga batasnya, tidak mungkin mereka bekerja sama melawan yang kedua, dunia kelas. Tempat ini juga dekat dengan bagian terdalam dari wilayah dalam. Semua prajurit di sini sangat kuat namun bahkan lebih kecil dari rata-rata. Bekerja dengan mereka akan lebih sulit. Untuk alasan itu akan sangat sulit untuk melawan dunia kelas 2. Seorang pria berjubah hijau yang berada di sebelah Eren adalah sesama murid Dagda. Orang itu memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Orang-orang yang terkuat sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Bahkan jika semua prajurit dari dunia kelas 3 mati sebelum mereka tidak akan peduli selama mereka bisa mendapat manfaat darinya. Lagi pula, mereka semuanya egois, dan prajurit biasa sudah tahu itu. Selain Jack, prajurit biasa sama sekali tidak memiliki harapan untuk prajurit terkuat. Saat Jack disebutkan, 8 dari mereka memiliki topik pembicaraan baru. Eren mengangkat alis dan bertanya, "Ku dengar Jack berasal dari Hestia, benua yang dikelilingi oleh penghalang khusus. Jika bukan karena dunia berputar, mereka masih akan terputus dari dunia lain. Ku dengar sumber daya sangat langka di sana. Mereka juga tidak benar-benar berinteraksi dengan dunia lain. Selain Jack, semuanya sangat biasa. Apakah menurutmu Jack adalah berlian di antara batu bara? Mungkin Jack hanyalah variabel yang tidak diketahui, atau mungkin dia memiliki beberapa rahasia." Dagda menggelengkan kepalanya. "Siapa tahu, kami hanya menebak-nebak sekarang. Bukannya kami pernah melihat Jack sebelumnya. Sejujurnya, aku sangat ingin bertemu dengannya. Aku merasa dia pasti memiliki satu masa lalu yang unik." Pria berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. "Mari kita lupakan tentang Jack untuk saat ini. Kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kurasa kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukannya? Mungkin tidak akan ada yang baik. Ketika kita datang, bukankah kita melihat begitu banyak mayat di jalan? Tak satu pun dari mereka yang terlihat mudah mati. Jelas mereka disiksa oleh prajurit dari dunia kelas 2 demi Heartblood." Bab 3559. Mereka membunuh begitu banyak sekaligus dan menempatkan mereka begitu jelas untuk dilihat semua orang. Bukankah itu hanya untuk memastikan bahwa prajurit dari dunia kelas 3 melihatnya untuk mengilhami api dan menyebabkan kita menghasilkan lebih banyak Heartblood? Mengatakan itu, wajah pria berjubah hijau itu menjadi masam. Dia menggertakkan giginya, dan ada kebencian di matanya. Anjing-anjing itu, mereka semua harus pergi ke neraka. Seiring waktu berlalu, pertempuran di wilayah dalam semakin intens. Jumlah kematian meningkat dengan cepat, dan para prajurit dari dunia kelas 2 bahkan menggunakan metode yang lebih kejam. Banyak prajurit dari dunia kelas 3 telah meninggal. Memikirkan hal itu saja membuat mereka berdelapan marah. Sayangnya, bahkan dengan 8 dari mereka bersama, mereka tidak dapat membalas dendam. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin mati. Dagda menghela napas. "Ayo masuk sebentar dan tinggalkan tempat ini." Dagda adalah yang terkuat di antara 8 dari mereka, diikuti oleh Eren. Jadi, mereka berdua membuat semua keputusan. Dagda memutuskan untuk pergi, dan di antara 7 lainnya, 4 dari mereka diam-diam setuju. Namun, 3 lainnya tampaknya tidak terlalu senang dengan keputusan tersebut. Salah satu dari mereka berkata, "Saya merasa kita tidak perlu terburu-buru. Saya tahu di dalam sangat berbahaya, tetapi kita hanya berada di pinggiran. Kita tidak akan terlalu dalam. Meskipun berbahaya di sini juga, tingkat bahayanya tidak setinggi itu. Bagian terdalam dari wilayah dalam adalah neraka yang sebenarnya. Aku tahu bahwa tempat ini perlahan akan menjadi sangat berbahaya juga, tapi sekarang masih aman. Kita harus pergi pada akhirnya, tapi mungkin tidak sekarang. Kita sudah berada di sini selama seminggu, tapi rata-rata kita bahkan belum mendapatkan 15 kunci emas. Bahkan jika kita akan mendapatkan beberapa hal bagus, aku masih merasa sedikit enggan untuk pergi sekarang. Sayang sekali. Bahkan jika tempat ini berbahaya, ada banyak peluang di sini juga. Jika kita tinggal sebentar sedikit lagi, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak kunci. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi, Dagda?" Ketika dia selesai mengatakan itu, 2 lainnya mengangguk setuju.
Pada akhirnya, mereka tidak terlalu senang dengan jumlah kunci emas yang mereka peroleh. Mereka hanya akan menuai lebih banyak hadiah jika mereka memiliki lebih banyak kunci. Mereka telah mengambil risiko yang sangat besar, dan telah berjuang begitu banyak pertempuran dan mengalami begitu banyak, tetapi mereka hanya akan mengembalikan sedikit lebih dari 10 kunci. Mereka agak enggan menerima itu. Orang lain yang setuju dengan Dagda juga tidak terlalu senang, tetapi mereka lebih khawatir tentang bahaya yang mungkin mereka temui jika mereka tetap di sana. Jika mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa mereka tangani, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Dagda menghela nafas. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan, tapi aku telah membuat keputusan setelah banyak pertimbangan. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Anjing-anjing itu akan semakin ganas. Jangan lupa berapa banyak Heartblood yang dibutuhkan untuk membuka Radiant Hall. Berton-ton perlu dituangkan ke dalamnya. Mereka seharusnya sudah mengumpulkan cukup banyak, tapi itu masih jauh dari cukup. Jika keadaan memungkinkan, mereka bahkan membunuh mereka sendiri. Untuk Radiant Hall, mereka telah mengesampingkan segalanya, fokus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan Heartblood. Terlalu berbahaya untuk tetap di sini. Mereka bertiga saling bertukar pandang tak berdaya. Setelah memikirkannya, mereka mengangguk. Dagda benar, tidak peduli apa yang terjadi, para prajurit dari dunia kelas 2 mungkin tidak akan menyerah untuk membuka Radiant Hall. Dikatakan bahwa Radiant Hall memiliki harta yang bahkan bisa memperkuat seseorang dari akarnya. Harta karun itu sangat berharga. Bab 3560. Tepat pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar gemuruh dari kejauhan. Itu seperti kuku-kuku besar berlomba melintasi lapangan. Mereka menyadarinya pada saat yang sama, dan mereka semua berdiri untuk melihat ke kejauhan. Namun, pandangan mereka telah dikaburkan oleh bukit-bukit. Dagda mengerutkan kening sambil menepuk punggung Eren. Aku akan pergi melihatnya. Kalian semua, tunggu di sini. Saat dia mengatakan itu, Dagda terangkat ke udara untuk melihat situasinya. Melihat sekeliling, jantung Dagda hampir melompat keluar dari dadanya. Kura-kura Crimson dewasa bergegas ke arah mereka dari kiri, sementara kodok es besar melompat ke arah mereka dari kanan. Bahkan ada Red Fox Beast yang menyerang mereka dari belakang. Tiga binatang semuanya memiliki prajurit yang mengenakan pakaian yang sama di depan mereka, memimpin binatang buas dengan 8 prajurit di tengah. Wajah Dagda menjadi gelap, segera menyadari betapa buruk situasinya. Itu berbau plot. 8 dari mereka mungkin menjadi sasaran para prajurit dari dunia kelas 2. Heartbloods mereka mungkin penyebab penyergapan ini. Sekitar 1 kilometer jauhnya dari Dagda, Jack dan Rudy berdiri di atas bukit, mengerutkan kening saat melihat tepat ke arah Dagda. Mereka bisa melihat Dagda di udara pada saat itu. Memang benar, ini benar-benar terjadi, seru Rudy cemas. Untuk membunuh orang lain, tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Tepat setelah dia mengatakan itu, Rudy menoleh untuk melihat Jack. Dia ingin bertanya kepada Jack apakah mereka harus menyelamatkan 8 prajurit yang menyedihkan itu, tetapi dia menelan kata-katanya sebelum dia mengatakan itu. Dia tidak ingin mengganggu pikiran Jack. Jack menyipitkan matanya. Ini tidak benar, kita tidak bisa sembrono sekarang. Rudy menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Apa yang salah? Jack menarik napas dalam-dalam saat dia berbalik untuk melihat sekeliling. Namun, perbukitan menghalangi sebagian besar penglihatannya, dan dia sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Jack mengerutkan kening, memikirkannya dengan serius. Pertama-tama, mereka seharusnya tidak melakukan semua ini hanya untuk membunuh orang-orang itu. Jack sangat yakin saat mengatakan itu, dan Rudy berkedip, bertanya, dan mengapa tidak membunuh satu-satunya tujuan mereka? Apalagi yang mereka inginkan? Mungkinkah mereka membidik Heartblood? Jack mengangguk, menjawab, tujuan utama mereka seharusnya untuk mendapatkan Heartblood. Izinkan saya bertanya, bagaimana para prajurit dari dunia kelas 2 memperlakukan prajurit dari dunia kelas 3? Apakah mereka membenci prajurit dari dunia kelas 3 sebanyak sebaliknya? Rudy memikirkannya dengan sungguh-sungguh dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada banyak kebencian di dalamnya. Para prajurit dari dunia kelas 2 hanya memperlakukan prajurit dunia kelas 3 sebagai domba untuk disembelih. Mereka melihat prajurit dari dunia kelas 3 sebagai ternak, dan tidak ada yang datang dari kebencian sejati.
Jack menarik napas dalam-dalam dan mengangguk jujur. Itu sebabnya ada yang salah. Bersambung.